Selamat siang, perkenalkan nama saya Aksal Raja Bramasta Putra Vladimir dengan NIM 18055531112. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi kerja praktis saya yang berjudul Analisa Kebutuhan Besi Baja Struktural pada Pembangunan Separator Lift di PT Menteri Bangun Baja. Dengan dosen pembimbing saya, yaitu adalah Bapak Dr. Insinyur Iketut Gede Sugite, MT. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian pembahasan, yaitu adalah yang pertama itu profil perusahaan, yang kedua itu adalah hasil kerja praktik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah gambar dari workshop PT Megah Bangun Baja, tempat di mana saya melakukan kerja praktik yang berlangsung selama 1 bulan. PT Megah Bangun Baja sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan fabrikasi baja, di mana pada bidang konstruksi, PT Megah Bangun Baja biasa memiliki proyek yaitu adalah pembangunan gedung bertingkat, pembangunan jembatan, maupun pembangunan gudang. PT Megah Bangun Baja didirikan pada tahun 1998 yang memiliki kantor pusat yang beralamat di Jalan RP Suroso nomor 42A, Menteng, Jakarta Pusat, dan workshop yang beralamat di Jalan Pabuaran Manis, Tangerang, Banten. Visi dari PT Megah Bangun Baja sendiri yaitu adalah menjadi fabrikator baja yang terkemuka di Indonesia dan memiliki misi yaitu adalah menyediakan produk struktur baja yang bermutu tinggi dan terus-menerus menyempurnakan hasil produk melalui proses yang efisien dan mudah. Pada proses fabrikasi baja di PT Megah Bangun Baja ini memiliki 8 proses, yaitu ada proses marking atau proses pembuatan sketsa awal, di mana divisi PPC atau Project Planning Pro yang membuat desain struktur awal yang mencakup ukuran maupun bentuk dari separator tersebut. Proses kedua adalah proses cutting atau proses pemotongan, di mana baja akan dipotong sesuai ukuran yang tertera di sketsa pembuatan awal. Proses berikutnya yaitu adalah proses drilling atau proses pengeboran. Besi baja yang telah dipotong akan dibuat lubang dengan menggunakan alat yaitu adalah mesin pengeboran Vista maupun mesin Unibore. Untuk proses berikutnya adalah proses assembling, di mana proses assembling itu adalah proses perakitan oleh baja yang telah dipotong maupun dibuat lubang dengan menggunakan las titik. Berikutnya ada proses welding atau proses pengelasan. Proses pengelasan ini dilakukan menggunakan las secara permanen. Berikutnya ada proses sandblasting atau peledakan abrasif, di mana proses ini dilakukan penyemprotan menggunakan cairan khusus untuk membersihkan baja dari serpihan-serpihan kotor. Kemudian ada proses painting atau proses pengecatan. Baja yang telah melalui proses sandblasting akan dicat sesuai dengan keinginan produsen dengan cairan cat yang mengurangi kadar korosi pada besi baja tersebut. Kemudian ada proses terakhir yaitu adalah proses quality check atau proses pengecekan. Proses pengecekan ini dilakukan supaya baja yang telah melalui proses fabrikasi tersebut, apakah baja ini sudah sesuai standar yang diinginkan oleh produsen. Berikut adalah pembahasan tentang hasil kerja praktik saya. Pada tabel 5.2 dilihat bahwa berikut adalah tabel dari kebutuhan total baja dalam pembangunan separator lift. Untuk baja yang digunakan memiliki 4 jenis, yaitu adalah baja white flank, baja E, baja H-beam, baja CNP, dan juga baja plat. Kita memasuki analisa data dari baja. Analisa data pertama yaitu adalah baja white flank yang memiliki 4 ukuran berbeda untuk pembangunan separator lift ini.
Untuk ukuran pertama yaitu adalah ukuran 200 kali 100 kali 5,5 dikali 8. Ukuran kedua 300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Ukuran ketiga 400 kali 200 kali 8 kali 13. Dan ukuran terakhir yaitu adalah 150 kali 75 kali 5 dan kali 7. Kemudian memasuki baja H-beam. Untuk baja H-beam untuk pembangunan separator lift ini memiliki ukuran 250 kali 250 kali 9 kali 14 yang memiliki untuk kebutuhannya yaitu sebanyak 36 batang dengan masing-masing panjang batang yaitu adalah 12 meter atau 12.000 mm. Kemudian ada baja CNP. Baja CNP ini untuk pembangunan separator lift memiliki dua ukuran yang berbeda, yaitu ukuran 150 kali 150 50 kali 20 kali 3,2 dan 150 65 kali 20 kali 3,2. Untuk baja CNP sendiri memiliki dua kegunaan dalam pembangunan separator lift ini, yaitu adalah kegunaan yang pertama adalah sebagai support lantai dan juga sebagai purlin. Dan baja terakhir yaitu adalah baja plat yang memiliki tiga kegunaan, yaitu yang pertama sebagai splice atau sambungan yang memiliki tiga ukuran berbeda, yaitu adalah ukuran pertama 10 kali 150, ukuran kedua 14 kali 250, dan ukuran terakhir yaitu adalah 12 kali 110. Dengan total penggunaannya yaitu adalah untuk marking splice K1 membutuhkan 96 buah, untuk marking splice K2 membutuhkan 96 buah, dan untuk marking terakhir pada splice K3 membutuhkan 64. Kegunaan besi baja plat kedua yaitu sebagai gusset plate yang memiliki dua ukuran berbeda, yaitu ukuran 16 kali 200 dan 12 kali 162. Pada gusset plate, besi baja plat yang dibutuhkan yaitu sebanyak 27 buah. Dan yang terakhir, kebutuhannya sebagai feed plate, yaitu memiliki dua ukuran, 6 dikali 110 dan 6 dikali 65. Dengan masing-masing kebutuhannya yaitu adalah 85 plat dengan total kebutuhan 170 buah. Berikut adalah desain struktur dari separator lift yang nantinya akan dilakukan ereksi di PT Kawan Lama. Kita memasuki penutup atau bab kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari kerja praktik saya yaitu adalah jumlah total baja yang dibutuhkan untuk pembangunan separator lift pada gedung yang setinggi 33,4 meter yang memiliki 5 lantai pada bulan Januari yaitu sebesar 78,5 ton dengan waktu total pembangunan yaitu kurang lebih 1 bulan dengan total pekerja yaitu adalah 28 orang. Untuk proses produksi baja di workshop PT Megah Bangun Baja ini memiliki proses produksi yang mencakup proses marking, proses cutting, proses drilling, proses assembling, proses welding, proses sandblasting, dan juga proses painting. Sekian presentasi diseminasi kerja praktis saya dengan judul analisa kebutuhan besi baja struktural untuk pembangunan separator di PT Megah Bangun Baja ini. Terima kasih.